Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita memohon dan menerima kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Santo Paulus senang sekali atau sering mengucapkan ucapan doa dan permohonan, misalnya kepada umat di Roma. Dia berkata begini, "Kepada kalian semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Semoga kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kalian." Adorasi sekarang ini kita manfaatkan untuk merenungkan hal ini. Kita memohon kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus agar selalu menyertai kita. Kasih karunia tidak lain adalah diri Allah sendiri. Allah yang mulia, yang setia, Dia memberikan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Kalau kita sering mohon rahmat, maka kata rahmat dalam pengertian Kristiani itu adalah diri Allah sendiri. Allah mengasihi kita tanpa syarat, tidak mempertimbangkan dan tidak mau selalu tidak memperhitungkan tanggapan kita. Juga kalau kita tidak setia, juga kalau kita tidak layak, Tuhan Allah tetap mengasihi kita. Inilah kasih karunia Allah yang ada pada dirinya yang hanya bisa mengasihi, juga kalau ditanggapi dengan dosa-dosa kita. Kasih karunia Allah itu cuma-cuma. Kalau kita diberi kasih karunia Allah bukan karena kita rajin adorasi, rajin doa, tapi karena Allah memang baik. Allah memang penuh kasih yang bahkan tanpa batas dalam mengasihi kita. Dan damai sejahtera bukan hanya soal material atau kesehatan. Damai sejahtera adalah situasi relasi hubungan kita dengan Allah dalam suasana yang penuh kedamaian, dalam pengertian kita dengan Allah merasakan betul suatu kenyamanan. Orang bilang sekarang ini feel free, merasa bebas. Bebas dalam arti nyaman dan enak. Bukan sekedar perasaan psikologis saja, tapi damai sejahtera berakar pada pendamaian yang mengalir dari misteri wafat dan kebangkitan Kristus yang menganugerahkan pendamaian sejati kepada kita. Bertolak dari realitas Allah yang mengasihi kita, kasih karunia, namun kita terus berkali-kali jatuh dalam dosa. Allah tetap mencintai kita, mengasihi kita, dan bahkan mengutus Sang Penebus Yesus Kristus untuk mendamaikan kembali kita dengan Allah. Jadi pendamaian ini bukan karena kita itu sadar, tapi karena Allah lebih dulu menawarkan dan mengirim putranya Yesus Kristus
untuk mendamaikan kita sebelum kita menyadari bahkan kalau kita ini sungguh telah berdosa. Tuhan sudah menebus kita. Realitas penebusan Kristus itu semua dipadatkan dalam anugerah Ekaristi yang kita terima. Ekaristi merayakan kasih karunia Allah sekaligus damai sejahtera yang dianugerahkannya melalui Kristus yang wafat dan bangkit. Agar dengan sakramen Maha Kudus yang kita terima dan kini kita sembah dalam adorasi, kita menerima kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera tersebut. Supaya kita hidup dalam rasa yang penuh hormat kepada Tuhan, sekaligus rasa percaya diri, bukan percaya diri karena kita hebat, tapi percaya diri karena Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan di pihak kita, seperti kata Mazmur, apa yang kutakuti? Adorasi sebagai saat kita memperdalam kasih karunia dan damai sejahtera tersebut. Sakramen Maha Kudus yang ada di hadapan kita menghadirkan kasih karunia dan damai sejahtera tersebut. Marilah kita mohon dengan sungguh, kita sadari bahwa itulah yang paling kita perlukan. Kita memang memerlukan macam-macam kebutuhan untuk hidup, rezeki, kesehatan, persaudaraan yang baik dengan teman-teman, dan segala hal yang kita perlukan untuk menjalankan tugas kewajiban kita setiap hari. Tetapi itu sebenarnya include akan dianugerahkan kalau kita memohon yang paling pokok, kasih karunia Allah dan damai sejahtera itu sendiri. Marilah kita menyembah Tuhan sambil terus mohon agar kita dianugerahi kasih karunia dan damai sejahtera itu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.